Ini pertemuan 8 ya. Kemarin kita sudah membahas pertemuan 8. Pertemuan 8 itu pada intinya adalah kita membahas sistem koordinat silinder dan sistem koordinat bola. Artinya nanti pada waktu Anda melakukan integral, itu nanti integralnya variabel sistem koordinatnya tidak hanya sistem koordinat kartesius tapi juga sistem koordinat silinder dan sistem koordinat bola. Kemudian fungsi bernilai vektor dan grafiknya. Nah, kalau fungsi bernilai vektor ini nanti berarti berbentuk kurva ya, bentuk kurva pada dimensi 2 dan juga bisa pada dimensi 3. Nanti tergantung dari vektornya 2 komponen IJ atau 3 komponen IJK. Nah, kita lihat ini sistem koordinat polar. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang sistem koordinat polar itu berarti ini ya, ada variabel parameternya atau koordinatnya nanti dalam R dan theta. Kalau dalam sistem koordinat kartesius adalah XY. Ini adalah transformasinya. Kemudian ini cara mencari transformasinya, saya lewatkan saja. Dan kemudian ini adalah cara kita menghitung dalam sistem koordinat polar. Ini sistem koordinat kartesius, kemudian ini adalah sistem koordinat polar, maka batasnya dirubah menjadi dalam R dan dalam theta. Kemudian contohnya yaitu kita dapatkan biasanya bentuk integral dalam koordinat polar itu berbentuk ada nanti hubungannya dengan lingkaran. Jadi seperti ini, ada padatan yang atasnya paraboloid, kemudian bawahnya nanti akan berbentuk lingkaran. Gambarnya kayak gini. Nah, seperti ini adalah gambar di mana ini adalah bentuk lingkaran, kemudian ini bagian dari paraboloid yang warna biru ini, bagian yang warna hijau adalah silinder. Nah, nanti di bawahnya nanti berbentuk lingkaran. Nah, yang dihitung itu adalah volume dari benda ini. Nah, hitung volumenya itu pakai koordinat polar. Kita dapatkan koordinat polar berubahnya kayak gini. Ini tanda kurungnya ada kurang ini ya. Harusnya ada tanda kurung tambah satu lagi harusnya di bagian sini. Saya pakai ini saja ya. Nah, jadi di bagian sini harusnya ada tanda kurungnya ya. Tanda kurungnya pada bagian sini. Nah, ini berubah menjadi R kuadrat. Kemudian ini akan diintegralkan. Kita dapatkan nanti bentuknya kita peroleh seperti ini ya. Nilainya integralnya seperti ini. 17pi per 2. Kemudian kita lihat koordinat polar itu juga nanti akan akan digunakan untuk menghitung ini. Menghitung yang kalau dalam koordinat kartesius tidak bisa dihitung, kita bisa gunakan koordinat polar kayak gini. Ya, saya lewatkan karena kan kita sekarang ini bentuknya review ya, tidak masuk materinya khusus. Kalau sistem koordinat silinder itu yaitu sistem koordinat yang koordinatnya R, Z, dan theta. Nah, nanti kita akan dapatkan Z-nya tetap antara koordinat kartesius dengan koordinat silinder. Cuma XY-nya nanti akan berubah seperti sistem koordinat polar. Ini transformasinya. Kemudian kita dapatkan, ya ini saya lewatkan. Nah, kemudian berarti integral nanti bentuknya jadi integral lipat 3, karena sistem koordinat silinder itu dalam koordinat, dalam 3 dimensi. Nah, ini ada yang kurang, ini harusnya ada Z di sini ya. Z, Z ya.
karena yang berubah kan X, Y, Z-nya tetap ada Z di sini. Nah, integralnya nanti akan di dalam Z, R, dan theta. Ya, ini contoh. Tadi saya mengatakan bahwa kalau sudah berbentuk lingkaran-lingkaran itu berarti nanti integralnya akan ada hubungannya dengan bentuk-bentuk bola lingkaran juga, yaitu dalam hal ini adalah silinder. Kenapa silinder? Ya, karena silinder itu kan penampangnya lingkaran. Daerahnya berbentuk penampang lingkaran. Nah, ini contoh, jadi kayak mangkok ya, volume dari mangkok. Nah, kita hitung. Ya, ini cara menghitungnya sudah kita lakukan sebelumnya. Cuma yang penting sekarang reviewnya adalah Anda bisa melihat bahwa sistem koordinat silinder dapat digunakan untuk menghitung volume dalam 3 dimensi. Oke. Sudah masuk waktu Isya ya. Saya percepat saja. Sistem koordinat bola berarti sistem koordinat yang koordinatnya nanti dalam bentuk rho, pi, dan theta. Rho, apa bacanya kemarin psi ya. Rho, psi, dan theta. Memang lebih rumit sistem koordinat silinder ya, sistem koordinat bola karena yang pengali di depannya bentuknya menjadi rho kuadrat sin psi. Ini diferensialnya. Sistem koordinat bola tentu sesuai atau cocok dengan sistem bentuk-bentuk yang ada hubungannya dengan bola, bagian dari bola. Ini kita dapatkan bentuk seperti ini. Kita dapatkan ini bola misalkan bagian dari kerucut, kemudian kita dapatkan nanti volume dari ini bentuk es krim ya, bentuk es krim kita dapatkan seperti ini. Saya pause sebentar ya, karena mendengarkan azan terlebih dahulu. Nanti akan saya lanjutkan kira-kira, kita lihat ya. Sudah selesai azannya, kita mulai lagi ya. Ya, saya share screen lagi yang pertemuan 8. Kalau ada yang tidak dengar suara saya atau tidak lihat gambar gitu ya, tolong diberitahu ya. Kalau tidak berarti saya anggap baik-baik saja. Ya, ini adalah pertemuan 8 tadi, saya ulangi, pertemuan 8 yaitu sistem koordinat bola. Sistem koordinat bola ini contoh dari sistem koordinat bola, yaitu mencari volume dari bentuk es krim yang kita punyai. Untuk sistem koordinat bola berarti kita harus tahu batas untuk daerah, batas dari jari-jarinya rho gitu ya. Kemudian batas untuk theta, yaitu besarnya sudut yang ada di bidang XOY, kemudian sudut psi, yaitu sudut antara sumbu Z dengan daerah terluar dari bentuk es krim. Nah, dalam contoh ini kasusnya adalah pi per 4. Kemudian ketika dimasukkan angkanya, ini hitungannya sesuaikan mana yang rho, mana yang psi, dan mana yang theta. Kita dapatkan hitungannya, ini sudah kita hitung sebelumnya sebesar 16,5. Kemudian ini contoh-contoh, Anda sudah saya minta tugas untuk membuat beberapa ya, kalau nggak salah. Sekarang kita masuk pada fungsi bernilai vektor. Fungsi bernilai vektor adalah ya bentuk vektor, ada bentuk vektor, ada komponen I, J, dan ada pengali di depannya atau koefisiennya.
Nah, kemudian fungsinya biasanya bergantung pada waktu, artinya nanti dia akan bergerak atau berbentuk kurva terhadap waktu. Ini dalam 2 dimensi, ini dalam 3 dimensi. Kalau 3 dimensi ada komponen K, kemudian cara lain nulisnya selain dari pakai komponen, cara nulis, tapi ada juga yang tidak pakai IJK, pakai tanda kurung siku, yaitu FT, GT. Artinya ini sama dengan yang di atas ini. Kalau FGH ini sama dengan yang di 3 dimensi. Nah, ini kemudian kita lihat gambarnya, ini contoh gambar 2 dimensi, berarti gambar kurvanya nanti yaitu berbentuk garis yang mengikuti fungsi dari FTGT. Artinya nanti kita seakan-akan kurva ini diperoleh dari jejak dari ujung dari vektor-vektor yang dibuat pada satu waktu. Jadi pada satu waktu misalkan di sini titiknya, kemudian berikutnya titiknya di sini, kemudian sesudah itu titiknya di sini. Nah, itu dihubungkan bentuknya ternyata berbentuk yang warna biru ini. Ini adalah kurvanya. Kurvanya lebih kaya dibandingkan dengan kurva di 2 dimensi yang kita kenal sebelumnya di kalkulus, karena bentuk yang berpotongan seperti ini itu sekarang dapat dinyatakan sebagai kurva dari fungsi vektor. Kemudian ilustrasinya yaitu kita lihat ini salah satu contoh yang lain berbentuk spiral seperti ini yang cukup rumit, dan kalau dalam bentuk fungsi bernilai vektor ini ternyata bentuk fungsi yang dapat dinyatakan dengan mudah. Ini contohnya juga yang kelihatan nggak karu-karuan ini adalah hasil dari gambar fungsi vektor. Ya, ini contohnya, ini adalah bentuk elips yang sudah kita lihat sebelumnya, yaitu bentuk kurvanya berarti kurva elips. Kalau di fungsi vektor itu bedanya dengan fungsi yang sebelumnya di kalkulus juga adalah ada arah. Ya. Ini contohnya ada tanda panah. Tanda panah itu menyatakan arahnya. Arah kemana dia? Ada 2 kemungkinan, arah satu dan atau arah kebalikannya. Ini contohnya sering kita menyebut dalam bentuk lingkaran itu yaitu searah dengan jarum jam perputarannya atau berlawanan arah jarum jam. Nah, ini contoh lain. Contoh ini seperti gambar spiral juga yang mengarah ke atas. Jadi bentuknya nanti berbentuk spiral yang mengitari sebuah silinder. Kemudian turunannya, nah ini kalau turunan sih tidak terlalu ini ya, tidak terlalu aneh mungkin ya, kecuali sifat-sifat ini. Kalau turunan cuma ya kita turunkan masing-masing koefisiennya ini, kita turunkan, itu artinya adalah turunan dari fungsi vektor. Kalau integral juga kayak gitu, kita integralkan, itu artinya adalah masing-masing komponennya kita integralkan. Kalau sifat-sifat ini memang perlu mungkin menghafal atau mendapatkan rumusnya, mengetahui rumusnya. Oke, kita lihat sekarang untuk yang kita buka sekarang adalah pertemuan 9. Pertemuan 9, nah saya simpulkan untuk pertemuan 8 dulu. Untuk pertemuan 8 berarti nanti yang bakal banyak dipakai atau banyak yang penting nanti sehingga kemungkinan besar ditanyakan di UAS adalah integral lipat 3 dalam sistem koordinat silinder atau sistem koordinat bola. Ya, salah satu nanti mungkin ya yang nanti akan ditanyakan di ujian. Sekarang kita masuk pada pertemuan 9. Pertemuan 9, saya buka pertemuan 9, yaitu pertemuan 9 yaitu membahas tentang pertemuan 9 yaitu membahas tentang ini pertemuan 9 yaitu
aplikasi fungsi vektor pada gaya. Jadi nanti akan berkaitan dengan kecepatan, percepatan, garis singgung, panjang busur, kelengkungan, dan seterusnya. Ini contoh aplikasi, kita sudah lihat, sudah jelaskan sebelumnya, yaitu tentang roller coaster. Roller coaster ini dibentuk dengan menggunakan persamaan matematika. Ini bermacam aplikasi, saya lewatkan rumusnya saja yang penting. Ini adalah rumusnya, yaitu pakai turunan untuk menyatakan kecepatan, kemudian turunan kedua, turunkan 2 kali untuk menyatakan percepatan, kemudian mencari besar vektor dari kecepatan, itu namanya laju. Jadi sesudah kecepatannya diperoleh, maka kemudian dicari besarnya, besar vektor ya, berarti karena kan kecepatan tadi kan vektor, dicari besarnya, nah itu disebut dengan laju. Kemudian ya untuk 2 dimensi tadi, sekarang untuk 3 dimensi sama saja, tambahan K saja di sini bagian belakang, rumusnya sama dengan 2 dimensi. Kemudian ini berarti kalau mau dicari kecepatan, percepatan, laju, Anda harus bisa melakukannya. Ini berarti diturunkan pertama untuk kecepatan, kemudian diturunkan kedua untuk percepatan, kemudian dicari besarnya itu untuk laju. Besar dari kecepatan ya. Kecepatan, sekali lagi ini turunan, sin turunkan jadi cos, kemudian T/2 diturunkan ada setengahnya, terrantai. Nah, kemudian setengah dengan 2 ini saling coret sehingga dapatkan cos T/2. Sinus turunannya min sin, kemudian turunan dari T/2 adalah setengah, setengah dengan 2 saling coret, sehingga kita dapatkan min sin T/2. Nah, ini kemudian percepatan, berarti turunkan 1 kali lagi kecepatannya. Oke, kita lihat gambarnya ternyata kurva berbentuk lingkaran. Terus definisi vektor singgung. Vektor singgung yaitu vektor singgung satuan, yaitu turunan dibagi dengan besar dari turunan, atau kecepatan dibagi dengan laju. Ya, tadi kan istilah ada kecepatan dan ada laju. Kemudian kalau ini contohnya ya untuk mencari vektor singgung satuan. Tanda vektor singgung satuan itu adalah tanda vektornya tidak berbentuk panah tapi berbentuk topi. Kemudian ini contoh dari fungsi vektor yang berbentuk TI tambah T kuadrat J. Kemudian kita dapatkan R aksennya dan T-nya rumusnya ini. Oke, saya percepat. Ini panjang kurva, rumusnya adalah laju. Ini kan laju sebenarnya ya, yaitu turunannya dikuadratkan, turunannya Y dikuadratkan, dicari akarnya. Jadi panjang kurva itu adalah integral dari lajunya. Laju. Atau dalam bentuk dx dt, dy dt seperti ini. Kemudian kalau 3 dimensi tinggal tambahin ada dz dt nantinya ya, kayak gini. Ada 3 dimensi, tambahkan. Ini kalau bentuknya tidak dikeluarkan bentuk z x aksen, y aksen, z aksen, ini kurang aksen ini ya. Harusnya ini adalah r yang diturunkan, bukan hanya r. Ini contohnya 3 dimensi, berarti turunkan dulu. Turunannya adalah 1. Nah, ini 3/2 diturunkan jadi seperti ini, 2t pangkat setengah. Setengah T kuadrat diturunkan jadi T. Nah, itu dikuadratkan, kemudian diakar. Tahu ya. Jadi ini kita dapatkan sebagai integral, dan rumusnya rumus pakai nanti substitusi trigonometri segala macam, didapatkan nilai.
Jadi panjang kurva dari titik 0,0 yang warna hitam ini sampai dengan titik ini itu panjangnya adalah 4,816. Sekarang kita masuk ke rumus kelengkungan. Kelengkungan adalah besar dari vektor singgung satuan, turunan dari vektor singgung satuan uh, dibagi dengan laju. Sekali lagi kan ini kan bisa kita katakan tadi kita sebut sebagai laju ya. Jadi vektor singgung satuan, turunan dari vektor singgung satuan, cari besarnya dibagi dengan laju. Ya, untuk mencari kelengkungannya ya memang tahapnya cukup panjang berarti kan ya. Yaitu mulai dari turunkan, dicari vektor singgung satuan, kemudian diturunkan lagi untuk mencari turunan dari vektor singgung satuan, dicari besarnya, dibagi dengan lajunya. Nah, ini contohnya. Ini kita dapatkan turunannya. Ini didapatkan hasilnya T, kemudian turunkan turunannya, kemudian dicari besarnya, diperoleh ini, kemudian kelengkungannya berarti yang ini dibagi dengan lajunya. Ini adalah kelengkungan. Oke, kita peroleh itu kelengkungan dan definisi. Kalau ini sih kayak tadi lagi turunan sama integral itu tinggal di apakan integral tentunya seperti ini. Ya, oke, integral tak tentu, ya berarti kan itu integral biasa ya. Kemudian kita dapatkan rumus integral, tapi sekarang ada 3 komponen ya, ada I, J, dan K. Kemudian ya, ini tidak ada yang asing ya sebenarnya ya. Ya, saya pikir tidak ada yang terlalu sukar ya harusnya ya, karena integral dari fungsi vektor artinya adalah integral dari masing-masing komponen. Oke, saya pikir itu pertemuan 9. Nah, saya simpulkan pertemuan 9 itu yang paling penting nanti adalah hal yang berkaitan dengan perhitungan dari dari kelengkungan. Ya. Karena kelengkungan ini cukup komprehensif. Dia nanti kalau Anda bisa menghitung kelengkungan, berarti Anda harus bisa menghitung turunan, bisa menghitung besar vektor, bisa mengetahui rumusnya. Nah, berarti kelengkungan itu yang paling penting nanti pada materi pertemuan 9. Oke, itu kesimpulan untuk pertemuan 9. Sekarang saya akan pindah dengan pertemuan 10. Pertemuan 10 pertemuan 10 yaitu saya buka dulu pertemuan 10. Sebentar, buka pertemuan 10 ya. Oke, kita sudah buka pertemuan 10. Komputernya lagi mikir. Sebentar ya. Crash dia. Ya, agak crash dia. Saya buka lagi pertemuan 10. Padahal tidak begitu besar filenya sebenarnya, kurang.
Sebentar, masih buka. Hmm. Sebentar ya, lagi loading. Uh, Kalau dipaksa dia buka gitu, tambah malah dia tambah ngambek dia. Ya, oke, saya beri pengantar dulu. Kalau di sambil masih buka di latar belakangnya, pada pertemuan 10 pada intinya adalah mulai masuk pada uh, fungsi fungsi terjadi ini ya, crash dia. Ya, oke. Ya, ini adalah pertemuan 10, jadi kayaknya nggak boleh terlalu banyak membuka file di Zoom ya. Terutama PowerPoint pun dibuka banyak juga nggak boleh. Oke, kita lihat ini uh, ini pertemuan 10. Pertemuan 10 adalah medan vektor. Medan vektor itu apa? Yaitu namanya juga ada kata vektor, pasti berarti fungsinya berbentuk kayak tadi, yaitu berbentuk fungsi vektor. Cuma sekarang kalau fungsi vektor tadi hanya satu variabel, sekarang bisa dua variabel atau tiga variabel, tergantung dia nanti bakal berada di koordinat di dimensi 2 atau dimensi 3. Jadi kalau dia dua variabel, nanti asumsinya medan vektor itu berada di dimensi 2, kalau tiga variabel berarti medan vektor itu ada di
dimensi 3. Nah, ini contoh dari medan vektor. Ini gambarnya kelihatannya 2 dimensi sebenarnya, tapi medan vektornya atau gambarnya sendiri harusnya adalah gambar dari 3 dimensi. Nah, ini jadi ada arah ke atas, ke bawah, samping, kiri, kanan. Kemudian ini kalau ini gambar dari pergerakan air di seputar suatu pulau, Nova Scotia ya kalau nggak salah, ini di Amerika. Kemudian kita lihat contoh medan vektor lagi di sekitar aliran dari pesawat, penampang pesawat. Oke, medan vektor itu gimana? Yaitu yang sulit di dalam medan vektor itu adalah menggambarnya, karena dia berbentuk aliran medan gitu. Jadi menggambarnya sulit. Nah, biasanya sih kita tidak minta Anda menggambar, kita hanya paling minimal Anda mengenal gambarnya, bisa mengenali gambar, cukup hanya mengenali gambar. Oke, pertemuan 10 berarti tidak terlalu banyak yang dibahas di pertemuan 10. Kita masuk pada pertemuan 11, yaitu pertemuan 11 ini cukup besar juga. Apakah nanti bermasalah dengan Zoom? Coba kita buka. Nah, ini kan ada masalah. Oke, saya lanjutkan dengan pertemuan 12 saja dulu, karena pertemuan 11 dibuka di Zoom tidak bisa. Oke, kita masuk pada pertemuan 10. Oke, saya buka dari PDF-nya saja. Pertemuan 11. Ini pertemuan 11. Sebentar, kita buka pertemuan 11 dulu. Oke, kita coba sekarang membuka pertemuan 12. Ada masalah dengan buka filenya. Ya. Oke, ya sorry, maaf dengan buka filenya ada, atau saya ulang lagi mungkin ya.
Tentang satu. Nah, sudah bisa diakses lagi. Sebentar ya, nunggu kita. Oke, kita buka lagi pertemuan 11. Nah, saya share lagi. Ini adalah pertemuan 11. Jadi pertemuan 11 yaitu kita membahas medan vektor yang sifatnya khusus, yaitu konservatif dan bebas lintasan. Kemudian kita berhitung dengan 3 operasi dalam medan vektor, yaitu divergensi, gradien, dan curl. Apa itu konservatif? Konservatif adalah suatu situasi di mana medan vektor itu nanti bisa sama dengan gradien dari sebuah fungsi skalar. Nah, ini namanya sifat dari medan vektor konservatif. Medan vektor konservatif artinya nanti gimana sih dapatin f kecilnya gitu ya, kalau diberikan medan vektornya konservatif. Nah, kita punya contoh 2xi tambah yj, itu adalah medan vektor konservatif karena ada bentuk f kecil yang seperti ini, yang kemudian kalau diturunkan nanti hasilnya sama dengan fungsi vektor medan vektornya. Nah, sekarang kan nggak bisa nebak-nebak gitu, nggak bisa ditebak fungsi f kecilnya seperti apa gitu ya. Kita harus cari, ngitung. Pertama kita uji sebuah medan vektor itu konservatif atau tidak. Ujinya dengan cara seperti ini. Uji ini terjadi untuk yang 2 komponen. Kalau yang dengan K nanti ujinya beda. Kalau untuk yang 2 komponen ujinya seperti ini. M-nya diturunkan parsial terhadap Y, N-nya diturunkan parsial terhadap X. Ini contohnya dicari di turunan N terhadap X, ini turunkan terhadap X, ini turunkan terhadap Y, ternyata hasilnya tidak sama sehingga dia bukan medan vektor konservatif. Kalau yang kedua sama, yaitu 0, sehingga dia adalah medan vektor konservatif. Nah, kalau sudah dapat medan vektor konservatif itu, gimana cara mencari fungsi potensialnya atau fungsi f kecilnya? Nanti pakai rumus cara yang sudah diajarkan sebelumnya, yaitu diintegralkan dulu, kemudian cari nanti konstantanya ini, sehingga kalau sudah dapat konstantanya dimasukkan lagi ke sini. Secara total nanti hasilnya kita peroleh konstantanya berbentuk rumus ini, sehingga fungsi potensialnya ini. Nah, kalau medan vektor konservatif yang 3 komponen kan tadi uji konservatifnya tidak sama. Nah, di mana tidak samanya? Yaitu kita harus kenal dulu rumus ini. Ini adalah rumus Krull namanya. Krull dari sebuah medan vektor. Ya, kita dapatkan rumus Krull itu adalah determinan ya. Determinan dari baris pertamanya IJK, baris keduanya operatornya, baris ketiganya adalah koefisien MNP. Nah, ini Anda harus bisa menghitung ini. Ini namanya operasi Krull, ya, operasi dari
dari operasi cross atau operasi hasil kali silang antara operator gradien dengan medan vektor. Nah, hasil curl itu berbentuk vektor. Jadi nanti hasilnya adalah vektor. Kalau mau menghafalkan rumus hasil akhirnya boleh ini, tapi Anda perlu menghafal cukup panjang. Kalau Anda tidak mau menghafal cukup panjang, Anda mulai dari rumus asal, yaitu ini. Ini adalah rumus medan vektor, curl dari medan vektor. Kemudian, ini saya lewatkan. Ini contoh perhitungannya, 3 dimensi, IJK, ini ditaruh, ya, MNP-nya dihitung ternyata adalah 0. Kalau tadi 0 mengatakan dia medan vektor yang konservatif. 0 nanti berakibat ini namanya nanti medan vektor konservatif. Kita lihat, itu digunakan untuk menghitung uji dari medan vektor konservatif untuk 3 dimensi, yaitu curl-nya sama dengan 0. Yang seperti kita hitung tadi. Kita dapatkan ini tadi sudah kita peroleh curl-nya sama dengan vektor 0, berarti dia konservatif. Sekarang berarti tinggal mencari fungsi potensialnya. Fungsi potensialnya F kecil. Jadi kita dapatkan perhitungannya nanti menggunakan rumus yang dilakukan bertingkat ya. Integral dulu terhadap X karena kita menggunakan dou X-nya. Nah, konstantanya bergantung pada Y dan Z. Nanti turunkan lagi G ini terhadap Y. Nanti disamakan dengan dF dou F dou Y. Nanti diperoleh nanti hasilnya variabelnya berkurang, integralnya menjadi konstanta HZ, dan HZ dicari lagi dengan diturunkan F ini terhadap X, terhadap Z. Dan kita dapatkan FZ, nanti setelah disamakan, nanti diperoleh H aksen Z, hasilnya nanti HZ. Dan secara total ini adalah fungsi potensial yang ingin kita cari. Divergensi itu adalah operasi lain dari medan vektor, yaitu dot produk antara operator dengan medan vektor. Ini rumus langsungnya, rumus jadinya. Kalau dia ada 3 komponen, ada P di sini, MNP, NNPK, maka di sini tambah dengan turunan dari P ini terhadap Z. Ya, ini ya. Ya, kemudian bebas divergensi, artinya suatu keadaan dia divergensinya sama dengan 0. Ini contoh melakukan operasi divergensi, turunkan X ini terhadap, turunkan komponen ini terhadap X, tambah dengan ini turunkan terhadap Y, tambah ini turunkan terhadap Z. Ini hanya suatu sifat saja ya, curl dari medan vektor, kemudian kalau didivergensikan dia pasti hasilnya 0, apapun F-nya nanti, itu sifat. Oke, itu adalah pertemuan 11, ini contoh-contoh latihannya yang sudah diseringkan sebelumnya. Sekarang kita masuk pada pertemuan 12. Pertemuan 12 yaitu menghubungkan antara medan vektor yang konservatif dengan sifat integral yang kita sebut dengan integral garis. Konsep yang penting, oh ya, saya belum menyimpulkan di pertemuan 11. Di pertemuan 11 berarti nanti konsep yang paling penting nanti adalah konsep yang berkaitan dengan fungsi potensial atau medan vektor konservatif, dan yang satunya lagi adalah yang berkaitan dengan operasi divergensi curl sama gradien. Kita lihat sekarang pertemuan 12. Pertemuan 12. Ini adalah pertemuan 12.
pertemuan 12 berkaitan dengan integral garis yang nantinya menghubungkan antara konsep medan vektor konservatif dengan bebas lintasan. Kita lihat satu-satu dulu. Nah, jadi kita lihat di sini, ini adalah integral garis dari sebuah lintasan yang diberikan C. Tapi untuk rumus yang awal ini tidak banyak manfaatnya dulu. Yang banyak manfaatnya nanti pada waktu kita menghitung usaha ya. Kita langsung saja masuk pada waktu menghitung usaha. Apa rumus dalam menghitung usaha? Ini adalah rumus untuk menghitung usaha. Saya percepat di sini. Nah, ini yang penting di sini, yaitu integral garis dari sebuah medan vektor pada suatu lintasan. Itu nanti integral garis itu menyatakan usaha. Jadi usaha yang dilakukan oleh medan vektor sepanjang lintasan. Nah, ini rumusnya. Rumusnya adalah medan vektor tersebut, yaitu F ini. Medan vektor ya, atau F ini. Kemudian saya ganti warnanya. Ingin warna kuning ya. Oh, nggak jelas. Berarti ya. Ini medan vektor, ini adalah turunan dari lintasannya atau fungsi vektor dari lintasannya. Ini didotkan, mereka medan vektor itu didotkan. Dan semuanya dijadikan parameter T. Jadi artinya integralnya nanti dalam T. Ya, kita lihat contoh bagaimana menghitungnya. Ini, oh ya, sebelum menghitungnya, proses integral medan vektor dalam T itu, kalau dalam XY nanti bentuknya kayak gini. Ini adalah bentuk dalam XY. Kalau 3 dimensi nanti tinggal ditambah dengan PDZ di sini, di bagian belakang. Jadi kalau kayak gini berarti kita dapatkan ini adalah M-nya, ini adalah N-nya ya dari medan vektor. Kemudian kalau kita mau menghitung integralnya, kita harus mengartikan dx-nya apa, dy-nya apa, masukkan. Ini adalah dx-nya, ini adalah dy-nya, masukkan, nanti kita hitung mereka dalam T. Ya, mungkin contoh ini terlalu sulit nilainya. Kita lihat contoh yang lain. Ini y dx tambah x kuadrat dy, berarti ini adalah n-nya, ini adalah x kuadrat dari sebuah medan vektor, dan lintasannya berbentuk fungsi parabolik ini. Jadi kita dapatkan ini lintasannya mulai dari 4,0 sampai dengan 1,3. Dan kita masukkan, kalau kita ingin mendapatkan dalam X atau dalam T, berarti kalau kita ingin mendapatkan semuanya integralnya dalam dalam X berarti Y diganti dan di Y diganti. Caranya berarti kayak gini. Y-nya dalam X sudah tinggal diganti, sedangkan dy-nya berarti turunan dari ini ya, terhadap X, yaitu 4 min 2X. Nah, semua ini tinggal dimasukkan ke dalam integral ini. Y-nya diganti jadi ini, dy-nya diganti menjadi ini. Nah, akibatnya semuanya integralnya dalam X. Batasnya jangan tidak, ini ada 4 sampai 1 ini berarti kan nilai X-nya dari 4 ke 1. Karena integralnya gambarnya dari gambar 4,0 ke 1,3. Jadi kita dapatkan nilai integralnya 69,2. 69 bagi 2.
Ini contoh lain, F-nya diberikan, R-nya diberikan. Kita dapatkan nanti berarti F-nya dimasukkan dulu, nilai T-nya, kemudian diintegralkan R-nya. Jadi kalau dikalikan hasilnya 1/4, berarti yang F dengan R aksen ini nilainya sederhana, yaitu 1/4. Diintegralkan 0 sampai 3. Ini contoh, ini ilustrasinya. Saya lewatkan. Nah, kita langsung masuk pada sifat konservatif, hubungan antara konservatif dengan integral garis. Jadi kalau medan vektornya itu berbentuk merupakan medan vektor yang konservatif, dari mana kita tahu tadi, yaitu dari kurulnya. Kalau kurulnya 0, vektor 0, maka dia medan vektor konservatif. Nah, ngitung gayanya, tadi kan ini untuk menghitung gaya. Nah, menghitung gayanya itu ternyata cukup dengan menggunakan nilai ini. Nah, ini. Yaitu ini F tadi adalah fungsi potensial dari medan vektor ini, dimasukkan nanti nilai dari variabelnya. Dimasukkan nilai variabel yang sudah nilai konstanta untuk T-nya. Nah, akibatnya ngitungnya kan mudah. Nah, daripada kita menghitung dari bentuk medan vektornya sendiri. Jadi contoh ini ya. Ini kan tadi kalau kita uji, ini adalah medan vektor konservatif. Karena ini turunannya terhadap X adalah 2Y, ini turunan terhadap Y adalah 2X, ini turunan terhadap X adalah 2X, berarti dia sama, artinya dia konservatif. Dan kemudian kita hitung fungsi potensialnya pakai cara tadi. Nah, fungsi potensial ini kan bergerak dari nilai X tertentu dan Y tertentu ke nilai X tertentu yang lain, nilai Y tertentu yang lain. Ini titik pangkalnya dikurang dengan titik ujungnya. Titik pangkalnya di min 1,4, titik ujungnya di 1,2. Karena soalnya menyatakan seperti itu tadi. Min 1,4 ke 1,2. Jadi artinya ini titik ujungnya, dan ini titik pangkalnya. Ini titik pangkalnya, ini titik ujungnya. Masukkan ke F yang diperoleh dari medan vektor konservatif. Hitungannya menghasilkan nilai 4. Ya, itu hubungan antara medan vektor konservatif dengan integral garis. Nah, kita selesai kuliah kemarin sampai tahap ini. Kemudian untuk mata kuliah ini, untuk semester ini, kita tidak menambah materi lagi. Jadi pertemuan 13, kita lihat apakah ada pertemuan 13 ya, harusnya ada pertemuan 13 dan pertemuan 14 kan ya. Nah, untuk semester ini, pertemuan 13 dan 14 ini kita tidak masukkan sebagai materi UAS. Sekali lagi, materi UAS adalah pertemuan 8, 9, 10. 10 pun juga kan bisa diabaikan karena sangat sedikit. Kemudian pertemuan 11 dan pertemuan 12. Jadi pada intinya nanti Anda akan banyak nanti membahas harusnya pertemuan 8, pertemuan 9, pertemuan 11, dan pertemuan 12. Pertemuan 13 dan 14 tidak kita masukkan sebagai ini. Tadi kan pertemuan berapa ini? Ini kan pertemuan 12 kan ya? Ya, ini pertemuan 12. Nah, besok itu UAS-nya berbentuk materi, berbentuk esai. Esai, soalnya 5, 6 seperti itu, seperti ujian biasa di kelas. Dan Anda nanti mengupload soal Anda melalui email ke saya. Ya, melalui email. Dengan cara Anda memindahkannya tulisan yang Anda buat ke bentuk
apakah PDF atau apakah berbentuk JPG atau gambar. Kalau berbentuk gambar, karena dia banyak, itu Anda masukkan ke dalam folder. Dan Anda kompres, Anda kirim RAR-nya itu ke email saya. Tapi kalau berbentuk PDF yang sudah berbentuk satu file, maka langsung file itu yang bisa Anda kirim ke saya. Jadi Anda bisa kirim melalui email. Saya tuliskan email saya di ruang chat, Hazrul Iswadi ya mungkin yang Yahoo saja ya, atau kalau staff juga boleh Yahoo saja, yahoo.com. Nah itu adalah hanya H kecil ya. Apakah H kecil H besar itu berpengaruh? Kita lihat. Hazrul saya tuliskan yang H kecil ya. Nah, ya itu ya. Jadi Anda mengirim email ke saya, jawaban dari UAS Anda dengan UAS-nya berbentuk essay. Anda kirim bisa berbentuk file foto atau bisa berbentuk PDF. Yang pasti hasil dari scan foto Anda juga kan. Cuma bisa pakai PDF atau foto langsung. Kalau foto karena bentuknya terpecah-pecah, itu Anda masukkan ke dalam folder, kemudian Anda kirim foldernya ke saya dalam bentuk RAR, supaya tidak mencar kemana-mana. Nah, di email itu nanti subjeknya Anda tulis, subjek, yaitu subjeknya UAS matop, kemudian nama Anda, nama NRP. Kalau mengenai waktunya, jadi Anda bisa nulis kayak gitu ya, seperti yang saya tulis di Zoom group chat. Itu subjeknya. Kalau masalah nama file sembarang, karena kan file Anda kan sudah ada di email, jadi saya tidak susah mencari kemana-mana ya. Tapi kalau untuk keseragaman boleh juga nama file apakah PDF yang sudah satu file atau yang berbentuk RAR itu Anda beri nama saja ini NRP dan nama, yaitu nama filenya yang Anda kirim nanti sebagai lampiran dari email. Waktu ujiannya ya 2,5 jam maksimal, 2,5 jam maksimal, karena kalau terlalu panjang juga Anda justru memanfaatkan untuk tukar-tukar jawaban malah gitu ya, bukannya untuk menyelesaikan masalah Anda dengan seksama. Tapi yang jelas Anda harus menulis ya, Anda harus menuliskan, dan kemudian waktunya juga terbatas sehingga Anda saya harapkan tidak bekerja sama. Anda harus mengerjakan sendiri, tidak meminta bantuan orang lain. Anda kerjakan sendiri. Oke, sekarang Anda silahkan unmute. Anda bisa bertanya, atau Anda bisa konsultasi, atau Anda bisa tanya lebih lanjut tentang ujian besok. Monggo. Kevin mau tanya? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Jadi soalnya tadi antara 5 sampai 6 dengan materinya dari pertemuan 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 8, 9, 10, 11, 12. Berarti 5 pertemuan ya. 5 pertemuan, dengan satu pertemuan sebenarnya tidak banyak materinya, yaitu pertemuan 11. Jadi paling banyak nanti ada di pertemuan 8, 9, 11, 12. Dan itu ada 5 atau 6 soal yang bentuknya essay, jawaban nanti Anda foto,
Anda kirimkan fotonya yang jelas ya, foto yang jelas, yang bisa dibaca dan jangan kabur, sehingga saya tahu apa yang Anda tulis. Anda kirim ke email. Waktu soal nanti akan saya berikan perorangan Japri melalui saya tulis saja ya supaya Anda supaya lebih soal dikirim Japri ke WA masing-masing. Kenapa? Karena nanti bisa jadi soal satu dengan soal lain ada sedikit perbedaan. Ada sedikit perbedaan apakah di angka atau apakah di memang metode yang dihitung yang memakai konsep yang berbeda, itu tiap orang nanti bisa jadi beda. Nah, sehingga saya harapkan Anda justru tidak bekerja sama dengan yang lain. Anda fokus saja menyelesaikan soal Anda, karena bisa jadi orang lain nanti mengerjakan soal yang berbeda, walaupun Anda cuma 5 orang ya, tapi saya harapkan tetap objektif. Monggo, ada yang masih tidak jelas bertanya, tidak jelas atau tidak mengerti, silahkan bertanya. Untuk materi Anda semua sudah punya kan slide? Tidak ada kesulitan kan mengambil slide dari ULS, bisa belajar? Bisa, Pak. Nah ya. Bisa, Pak. Apa nggak ada? Kita. Ada ya, semua slide-nya kan sudah ada ya. Bisa belajar dari sana, terutama di halaman terakhir ada soal-soalnya. Usahakan untuk latihan dengan mengerjakan 1-2 dari soal-soal yang bagian belakang. Itu bisa untuk menjadi persiapan untuk besok. Soal nanti akan saya kirim sekitar jam 6 sore, jam 6 malam ke Japri masing-masing. Saya persiapkan nanti ada 5 set soal yang saya kirim berbarengan. Ini Rizky ini mana ini ya? Belum masuk, enggak ada masuk. Ada yang bisa kontak Rizky enggak? Dari Anda berlima ini ada yang tahu nomor kontak Rizky? Nggak tahu ya. Enggak tahu. Enggak tahu, Pak. Siapa yang lain? Anda, Wiwin tahu nggak, Win? Nggak tahu ya, Win. Alif, tahu nggak, Alif? Nomor kontaknya Rizky? Wah, saya nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya. Takutnya dia nanti justru memang nggak tahu, ada kuliah, ada UAS besok gitu ya. Mana ya? Ya, sudahlah, nanti saya kontak dia sesudah pertemuan ini. Monggo, ada lagi yang mau ditanyakan pada kuliah hari ini? Kalau tidak, ya Anda bersiap-siap untuk materi Anda besok. Anda akan mengerjakan dalam waktu 2,5 jam, mulai dari jam 6 malam. Nah, sudah? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Tidak ada, Pak. Leon? Mana Leon? Tidak ada yang mau ditanyakan, Leon? Tidak ada, Pak. Ada ya? Tidak ada, Pak. Oke. Tidak, Pak. Oke, makasih Alif. Betty, Ya, Pak. Iwin ya. Oke, ya demikian saudara-saudara, kita selesai review pada hari ini. Mudah-mudahan Anda lebih terarah untuk UAS besok. Oke. Yang materi untuk yang ujian yang tahun lalu atau yang ada, saya mau nampilkan ini untuk membantu Anda sedikit. Sebentar ya, sebelum saya tutup. Wah, apa lagi dia? Hang lagi. Ya sudah, nanti Anda coba lihat materi kuis
ujian tahun-tahun sebelumnya ya, perbandingan. Saya pikir itu cukup membantu nanti mengarahkan kira-kira soal yang harus Anda kerjakan besok itu apa. Oke, demikian saudara-saudara sekalian, selamat malam, salam sehat selalu, dan persiapkan UAS Anda besok dengan baik ya. Oke, makasih. Ya, terima kasih Pak. Lagi, Terima kasih, Pak. ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Ya, selamat malam Pak. Terima kasih.